Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan untuk hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat ilmu yang bermanfaat dan bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Baik, sebelumnya Bapak akan absen dulu. Ya, pasang telinganya baik-baik. Siapa yang Bapak sebutkan namanya, silakan angkat jarinya atau angkat tangannya, sebutkan kehadirannya. Andika Saputra, Alisa, Diki Salahuddin Junior, Dirli Fahrizi, Diva Rizky Pratama, Bi Aryani, Eriko, Hilda Kurnia Rahayu, Juliana Roma, Muhammad Al-Kahfi, Muhammad Kali Amata, Muhammad Makruf Hidayat, Nova Sana, tidak sekolah. Kenapa? Sakit? Ada keterangan? Baik, ya. Inaya, Indri Angelia, Okta Cynthia, Rafida Salsabila, Rina Octavia, Saibu Bali, Susilo Ali, Susilo Wati, Yuliana, Anissa Mediana, Fitri Nurjaya. Baik, cuma satu orang yang tidak hadir. Ada yang belum terpanggil namanya? Sudah semua? Baik, ya. Kalau sudah semua berarti hanya satu orang yang tidak hadir. Mudah-mudahan kalau dia tidak ada kenalan, mudah-mudahan besok bisa dia hadir kembali dan ikut pelajaran PPKN kembali untuk bersama-sama kita belajar di dalam kelas. Ada itu dia mendapatkan halangan dan ada yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh, ya. Baik, anak-anakku semuanya, sebelum memulai, Bapak ingin memberikan keceriaan dan semangat dulu lah, ya. Tepuk semangat. Baik, untuk awal Bapak akan memberikan soal kepada kalian. Walaupun sekarang anak-anak semua belum dapat materi pelajaran dari Bapak, tapi di sini Bapak akan memberikan soal, namanya soal pretest, ya. Silakan kerjakan apa adanya menurut kemampuan kamu dan menurut kamu itu jawaban yang paling benar. Ya. Jadi sini ada Bapak sudah buatkan soalnya. Silakan nanti diisi. Kalau Bapak berikan untuk kelompok 1. Kelompok 1. Nah, ya, operannya ya. Oke. Sip. Oke. Berikan waktu selama 5 menit untuk mengisi jawaban yang sesuai dengan apa yang kamu ketahui, ya. Silakan diberikan tanda silang jika jawaban itu kamu anggap benar. Selama 5 menit dimulai dari sekarang, ya. Yang dahinya masih mengkerut, yang bibirnya masih cemberut, ceria, ya. Silakan.
Waktu tinggal 3 menit. Waktu tinggal 1 menit. Waktu habis, silakan disusun di kelompok-kelompoknya masing-masing. Ya, silakan diambil ke meja Bapak, soalnya sudah ada 10 soal. Tinggal kalian semua isi. Silakan taruh di meja Bapak. Ya. Baik, anak-anak semuanya, kita sudah mengerjakan soal pretest. Kemudian yang selanjutnya di sini Bapak akan memberikan tentang materi keberagaman, harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Adanya di bab 5 semester yang kedua ini. Nah, di sini Bapak mengharapkan anak-anak semua dapat mengerti tentang apa sih makna harmoni dari keberagaman itu. Kemudian masalah-masalah apa yang memang mendasari adanya suatu ketimpangan, dampak negatif dari harmoni keberagaman itu. Kemudian faktor-faktor apa saja yang menjadi pokok permasalahan. Inilah yang harus anak-anakku semua bisa mengetahuinya. Ya. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, kita hilangkan dulu kerutan di wajah, cemberut di bibir, kita ubah menjadi kesenyuman dan keceriaan. Ya. Sekarang anak-anak semua silakan berdiri. Kita nyanyi bareng-bareng untuk menyanyikan lagu nasional. Yang belum hafal silakan lihat teksnya.
berisi tentang soal-soal yang akan anak-anakku jawab pada saat permainan nanti. Jadi dalam pembelajaran hari ini, Bapak pilihkan materi buat kalian semua tentang materi keberagaman dengan metode TGT. Apa itu TGT? TGT adalah Team Game Turnamen, di mana nanti anak-anak sudah Bapak bagi kelompok ya, menjadi 4 kelompok di sini. Kemudian sudah Bapak siapkan media kelompoknya. Nah, pada saat itu nanti anak-anakku akan mengisi soal yang sudah ada di dalam media karton yang sudah Bapak buat dengan cara berkompetisi atau berturnamen. Ini nanti Bapak anak-anak semua berbaris di depan, ya, berbaris di depan sesuai dengan urutan kelompoknya masing-masing, yaitu berbaris secara berbanjar 1, 2, 3 dan 4. Ya. Kemudian setelah ada anak-anak semua berbaris, nah di situ nanti akan Bapak berikan kapan waktunya anak-anak semua memulai dan kapan waktunya anak-anakku semua mengisi. Dan bagaimana peraturannya? Ya, nanti akan Bapak jelaskan. Ya. Bagi yang sudah tahu jawabannya, silahkan dijawab dengan ditulis di lembar yang depan. Ya, karena apa namanya? Soalnya ada di dalam. Ya. Kemudian setelah kalian mengisi soal tersebut, kalian kembali lagi ke baris paling belakang. Ya. Kemudian baris paling depan maju lagi. Kalaupun dia tidak bisa, silahkan mundur ke belakang. Ya. Cari kawannya yang mengantri selanjutnya. Kalau kawannya yang mengantri itu bisa, silahkan tulis jawaban nomor yang ada di media yang sudah Bapak tempelkan. Oke, mengerti? Mengerti? Semangat! Baik. Namun sebelumnya di sini akan Bapak berikan materi. Materi ini akan Bapak sajikan melalui slide layar. Di situ akan ada PowerPoint yang menunjukkan adanya materi. Ya, jadi anak-anak semua di dalam Bapak menerangkan materi ini, anak-anak semua memperhatikan, kemudian anak-anak semua mencatat hal-hal yang penting intisari dari apa yang sudah Bapak sampaikan di PowerPoint tersebut yang berhubungan dengan materi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, Bapak akan mulai untuk memberikan materi. Bapak akan mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak semua, saksikan layar. Ya. Silakan ya, bentuknya nggak apa-apa, disesuaikan saja. Materi kita hari ini adalah tentang materi harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Yang sudah Bapak rancang. Apa sih makna dari harmoni keberagaman itu? Mikir, kira-kira apa? Kita sering mendengar kalau di dalam hal seni, musik, kita dengar harmoni musik Indonesia, ya. Harmoni kajian musik Indonesia. Tapi kalau di dalam PPKN, mungkin kita jarang mendengarkan ada. Memang ada harmoni keberagaman. Ya. Nah, kita lihat kalau di seni musik, harmoni musik itu kenapa sih dibilang harmoni? Ya. Harmoni itu adalah paduan dari berbagai macam unsur. Ini kalau di sini musik ya. Unsur alat musik tiup, alat musik gesek, alat musik membran, alat musik petik, alat musik gesek, alat musik pukul dibunyikan secara bersama-sama, saling berpadu, saling berkaitan, saling kerjasama, akhirnya menjadi paduan suara musik yang indah. Alunan suara musik yang indah itu
yang di dalamnya terdapat kerjasama. Itulah harmoni seni kalau di dalam hal seni. Sekarang kalau di dalam PPKN apa sih? Nah tadi itu Bapak bilang unsur-unsur. Unsur-unsurnya apa Pak? Suku, ya, agama, ras, ada lagi? Hah? Antar? Itulah unsur-unsur. Ada berapa unsur? Ada 4 unsur di dalam harmoni keberagaman. Nah, unsur-unsur ini ya saling berpadu, bersatu padu sehingga dalam keberagaman terdapat suatu keserasian dalam kekayaan sosial budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Di dalam suku banyak perbedaan. Di dalam agama juga banyak perbedaan. Ya. Ada berapa agama di Indonesia? 6. Ya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Ya. Nah itu agama yang sudah diakui di Indonesia. Kemudian ada juga ras. Ras itu adalah suatu golongan-golongan yang memang menciri khaskan tanda fisik. Ya, ada ras Papua, ada ras Melayu, ada ras Tionghoa yang bermata sipit, kemudian ada yang berambut ikal, ada yang berhidung pesek, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit putih. Itu adalah ciri-ciri dalam ras. Ya. Kemudian antar golongan. Nah, dari berbagai macam perbedaan itu terdapat suatu keselarasan dan keserasian yang di dalamnya saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya apa? Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Intinya harmoni adalah keselarasan dari berbagai macam perbedaan. Ya, oke. Baik. Kemudian keberagaman sosial masyarakat Indonesia melahirkan berbagai macam status sosial, mata pencarian, kedudukan dan jabatan dalam masyarakat karena manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sehingga keberagaman setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, kita ini adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, yang saling menginginkan bantuan antara satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa hidup sendirian. Ya, tentunya di dalam bidang status sosial, mata pencarian, ya. Makanya di situ ada orang miskin, orang kaya, yang berpangkat tinggi, yang berpangkat rendahan, kemudian ada buruh, ada bos, ada mandor. Ya. Kenapa kok nggak samain saja sih? Bos semua. Kalau bos semua, tentunya nggak akan ada suatu kehidupan ataupun sistem kehidupan tidak akan pernah berjalan. Nah, itulah ya, kita sebagai makhluk sosial saling membutuhkan. Kemudian lanjut, masyarakat Indonesia memiliki keanekaragaman sosial budaya yang tersebar di seluruh wilayah tanah air. Ini dikejar sosial budaya. Sudah jelas, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu banyak ragam macam kebudayaan-kebudayaan yang memang menjadi ciri khas daripada suku-suku yang
jangan sampai juga kehilangan jati diri sebagai kodrat kita sebagai perempuan. Sederajat dan kaum perempuan dan laki-laki disebut juga kesetaraan gender. Apa arti mengaktualisasi? Ada yang sudah pernah dengar aktualisasi? Ada? Ada? Tidak ada ya? Aktualisasi itu merupakan suatu pengembangan potensi diri dari individu masing-masing untuk mengembangkan potensi dirinya sebebas-bebasnya, ya, semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan di dalam kehidupan. Itulah aktualisasi. Nah, demikian juga kaum perempuan, dia bisa mengaktualisasikan kemampuan dan potensi dirinya untuk sama-sama berkembang setara dan selaras dengan kaum laki-laki. Tentunya di bidang apa? Di bidang sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Ya, sosial banyak penari laki-laki, budaya banyak penari laki-laki, banyak penari perempuan. Ya. Kemudian ekonomi banyak pengusaha laki-laki, juga banyak juga wanita-wanita karir yang memang berkarir sukses, ya, di dalam hal perekonomian. Ya. Kemudian pertahanan dan keamanan, polisi wanita banyak. Padahal itu adalah profesi didominasi oleh kaum pria, tapi banyak juga perempuan di situ dan diberikan kesempatan yang sama untuk membuat ataupun berkarir di dalam pertahanan dan keamanan. Kemudian TNI juga banyak. Kemudian di bidang olahraga, ya, ada petinju perempuan, ada pegulat perempuan, atlet MMA internasional, ada juga perempuan, angkat besi perempuan. Ya. Jadi mempunyai kesempatan yang sama dia untuk setara dengan kaum laki-laki. Demikian pula bola, mayoritas bola itu laki-laki, tapi sekarang banyak perempuan, klub perempuan di kancah liga internasional yang memang belum liga bola perempuan. Ya, itulah contoh dan arti daripada kesetaraan gender. Jadi kaum perempuan jangan pesimis dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Tidak cukup di dapur, di sumur, di kasur, ya. Jadi harus membuka potensi dirinya, ya. Jangan sampai minder. Nah, itu adalah kesetaraan gender. Ya. Kemudian selanjutnya di sini Bapak akan memutarkan video tentang Festival Kebudayaan Nusantara yang sudah mancanegara, yang sudah diakui dunia. Ya, sini akan coba Bapak putarkan. Festival Tabuib. Festival Tabuib digelar setiap tahun di Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Festival ini tepatnya digelar setiap tanggal 10 Muharram sesuai dengan kalender Islam. Perayaan masyarakat Minangkabau ini untuk memperingati Asyura, yaitu wafatnya Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Pada hari terakhir perayaan tersebut, masyarakat akan beramai-ramai untuk mengiringi keranda yang telah dihias hingga menyerupai buruk dan kemudian dilarungkan ke laut. 9. Yatnya Kasodo, Bromo, Jawa Timur. Yatnya Kasodo merupakan upacara adat dari warga suku Tengger, di mana warga suku Tengger tersebar di 4 kabupaten di sekitaran Gunung Bromo, yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Merupakan sebuah ritual atau upacara adat dari umat Hindu suku Tengger, dengan melarung sesembahan baik uang, makanan, hasil bumi atau hewan ternak yang sudah didoakan ke kawah Gunung Bromo. Menariknya, beberapa warga akan menunggu dan menangkap sesembahan tersebut yang dilarung kawah dengan menggunakan jaring atau tangan kosong.
8. Festival Danau Sentani. Festival Danau Sentani merupakan sebuah festival yang diselenggarakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Festival ini menyuguhkan beragam acara seperti tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, upacara adat seperti penobatan Ondo Afi, serta dapat kita nikmati kuliner khas Papua yang sedap di lidah. Bila ingin menyaksikan perayaan tersebut secara langsung, tandai kalender Anda pada bulan Juni hingga Juli, karena pada waktu itulah Festival Danau Sentani diselenggarakan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. 7. Cap Gome Singkawang, Kalimantan Barat. Diselenggarakan untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Cap Gome di Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat merupakan perayaan meriah dan mampu menarik banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Aksi dalam perayaan tersebut juga sangat menarik. Di antaranya, atraksi ribuan patung yang dipersembahkan masyarakat keturunan Tionghoa dan warga asli suku Dayak. Jika Anda ingin berkunjung ke Kota Singkawang, jangan lupa untuk mampir dan menyaksikan atau jangan sampai ketinggalan menyaksikan festival tersebut saat Tahun Baru Imlek. 6. Dieng Culture Festival, Jawa Tengah. Setiap tahun ada sebuah festival budaya yang tak boleh dilewatkan, namanya Dieng Culture Festival. Merupakan salah satu festival daerah yang mendunia. Event tersebut selalu sukses menyerap ribuan pengunjung, mulai dari wisatawan lokal maupun internasional, semua berkumpul untuk menyaksikan rangkaian acara di kawasan dataran tinggi Dieng ini. Acara utamanya adalah menyaksikan tradisi ruatan pemotongan rambut gimbal. Biasanya, anak-anak yang rambut gimbal dikumpulkan untuk menjalani upacara cukur rambut tersebut. Selama prosesi tersebut, acara ini juga dimeriahkan dengan tontonan musik jazz. Jika Anda salah satu pencinta genre musik tersebut, jangan lupa untuk menyaksikannya. 5. Festival Danau Toba, Sumatera Utara. Festival ini merupakan sebuah event budaya, pariwisata, dan olahraga. Nama festival ini dulunya Pesta Danau Toba di tahun 1980-an, tapi kemudian berubah menjadi nama Festival Danau Toba di tahun 2011. Acara tersebut merupakan kegiatan wujud syukur masyarakat terhadap hadirnya Danau Toba sebagai sumber rezeki dan pekerjaan mereka. Dalam perayaan tersebut, Anda bisa menikmati suguhan acara tarian tradisional hingga pameran lain khas Sumatera Utara. Festival ini dibanjiri ribuan pengunjung, sangat menarik untuk ditonton karena berlangsung meriah dan sayang untuk dilewatkan. 4. Semana Santa, Flores, Nusa Tenggara Timur. Semana Santa merupakan sebuah ritual keagamaan yang cukup dikenal sampai mancanegara. Semana Santa berasal dari kata semana atau pekan dan Santa atau suci yang artinya pekan suci yang dimulai selama 7 hari berturut-turut mulai dari Minggu Palma, Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Suci hingga perayaan Minggu Paskah. Perayaan ini tidak hanya diikuti oleh umat Katolik tapi juga umat beragama lainnya sebagai wujud rasa toleransi dan kebersamaan yang begitu kuat di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Semana Santa ini merupakan perpaduan dari budaya Portugis dan juga budaya asli Nusa Tenggara Timur yang sudah dilakukan di Waratuka dari setengah abad yang lalu. 3. Festival Bunga Tomohon atau Tomohon International Flower Festival, Sulawesi Utara. Jika terdapat ungkapan anak muda Indonesia dalam negara berflower, mungkin kota Tomohon adalah kota yang cocok sebagai pusat dari Indonesia yang disebut negara berflower. Iya, di kota ini terdapat festival bunga terbesar di Indonesia. Kota yang berdekatan dengan Manado ini memiliki sebuah festival di mana parade ini menampilkan kendaraan hias dan aromatik yang megah yang disajikan oleh kabupaten-kabupaten di Sulawesi Utara, perusahaan besar dan provinsi peserta dari seluruh Indonesia, serta negara peserta lainnya. Sebuah pameran pariwisata, perdagangan, investasi, dan florikultura dan pertunjukan seni dan budaya Nusantara juga diadakan di kota ini, dihadiri oleh ribuan penonton bahkan mancanegara. 2. Rambu Solo, Toraja, Sulawesi Selatan. Meski Rambu Solo adalah upacara kematian,
Prosesi dari ritual tersebut sangat mewah dan banyak atraksi yang ditampilkan. Atraksi seperti adu kerbau dan musik tradisional menjadi daya pikat wisatawan domestik maupun turis asing. Berlangsung selama beberapa hari di bulan Desember, Rabu Solo menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Tanah Toraja di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Setelah selesai dilangsungkan, upacara tersebut diakhiri dengan prosesi pemakaman jenazah. 1. Jember Fashion Carnaval, Jawa Timur. Jember Fashion Carnaval merupakan sebuah event karnaval busana di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Merupakan sebuah pergelaran yang sering digelar setiap tahun. Jika Anda tertarik pada bidang tata busana desain baju, datang saja ke acara ini yang sudah berskala internasional. Festival tersebut menjadi ajang bagi ratusan peserta untuk berkompetisi dan menunjukkan kostum busana buatan mereka. Tema atau konsep busana yang ditampilkan setiap tahun beragam, mulai dari khas Nusantara, busana sesuai tema festival, hingga pakaian yang terinspirasi dari hal yang sedang booming dapat Anda saksikan. Siap-siap terpukau ya. Ya, itu adalah tayangan video merupakan budaya-budaya dari seluruh Nusantara kita, budaya-budaya yang ada di Nusantara Indonesia yang sudah dikenal oleh turis-turis mancanegara, ya, sehingga budaya-budaya ini dikenal di mancanegara. Ada 10 kebudayaan yang diperingati oleh masing-masing daerah. Ada yang dari Aceh, Sumatera, ya, ada yang dari Papua, ada yang dari Tanah Toraja, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Ya. Nah, setelah menyaksikan ini, sebelum Bapak melanjutkan materi, Bapak bertanya dulu, ya, di masing-masing kelompok. Kelompok 1, kira-kira apa festival yang kamu ketahui setelah melihat tayangan video tadi? Kelompok 1? Apa-apa? Festival apa saja? Ya. Silakan dijawab. Ya. 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 Ya, antaranya itu ya. Antaranya itu. Sekarang kelompok 3. Bapak ingin tahu, paham atau tidak yang tayangan video? Kelompok 3 mana kelompok 3? Ya. Kelompok 3. Festival apa saja? Ya. 3. Festival Danau Sentani dari daerah Papua. Ya, cukup. Ya, berarti sudah terekam ya. Sekarang siap-siap kelompok 4. Sebutkan apa yang kamu ketahui dari tayangan video tadi. Ya, festival apa saja? Festival apa saja? Festival Danau Toba, betul. Festival apa saja? Ya, karnaval, fashion. Ya, ya. Bangga kalian sudah look melalui atau melihat tayangan video tadi. Jadi kalian sudah paham. Oke, kita lanjutkan materi tentang keberagaman. Sekarang kita membahas tentang 4 faktor masalah sosial. Ya, apa saja sih masalah sosial di dalam keberagaman itu? Yang pertama adalah faktor ekonomi. Ekonomi bisa jadi masalah di dalam kehidupan sosial. Kenapa? Karena tidak seimbangnya
pendapatan dan pemasukan. Tidak simbang antara pendapatan dan pengeluaran. Tidak tercukupnya kebutuhan hidup, ya, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal dan jaminan kesehatan. Itu faktor pertama, ekonomi yang menjadi permasalahan yang harus diatasi, baik mengatasi secara individu, kekeluargaan, ataupun dengan pemerintah. Ya. Yang kedua, masalah budaya. Ya. Budaya yang kalian saksikan tadi itu adalah festival kebudayaan, di mana pastinya akan menarik dari mata dunia sehingga banyak turis mancanegara. Dari mana mereka tahu? Lewat perkembangan teknologi. Kemudian mereka ingin tahu. Tentunya mereka yang datang itu akan membawa kebudayaan mereka sendiri, kebudayaan orang barat. Ada yang memang kebudayaannya itu istilahnya menggunakan pakaian-pakaian mini, sementara kita di sini adalah suatu hal yang sangat mengumbar aib kalau kita menggunakan pakaian yang tidak menutup aurat. Tentunya itu akan asing bagi kita. Tetapi itu juga akan berdampak negatif karena kita akan terpengaruhi oleh budaya-budaya orang luar. Ya, itu masalah budaya. Gaya hidup cenderung akan berubah dengan melihat dan terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Maka kuatkan mental untuk tetap membudayakan budaya timur. Ya. Kemudian faktor selanjutnya adalah biologis. Biologis ini tentunya tentang masalah kesehatan. Ya. Apa masalahnya? Kekurangan gizi. Ya. Kemudian fasilitas kesehatan. Ya. Fasilitas kesehatan yang layak itu tidak bisa terpenuhi. Ya. Kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Ya. Kemudian sebagian besar kondisi beda biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit akibat kekurangan gizi dan semua yang ada pada dirinya tidak ada kekebalan sistem imun tubuh, ya, sehingga penyakit mudah masuk. Ya. Yang keempat adalah masalah psikologis. Ya. Apa yang menjadi masalah di dalam psikologis ini? Tentunya masyarakat itu sangat lemah fisiknya apabila dia dalam keadaan stres. Ya. Kalau kita di kampung-kampung ini kemungkinan besar stres itu bisa diminimalisir, ya. Tapi dalam kehidupan di perkotaan, persaingan ketat, persaingan semuanya serba ketat, ya. Semuanya berbagai macam ragam manusia ada di dalam perkotaan itu. Semuanya menginginkan maju dan bersaing, ya. Sehingganya mereka hanya memikirkan pekerjaan, sehingga tingkat kesetresan sangat tinggi, sehingga bisa membebani gaya hidup mereka. Ya. Psikologis masyarakat sangat lemah jika beban hidup yang berat dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, ya. Kemudian menimbulkan emosi yang dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Nah, itu, ya, itu merupakan 4 faktor dalam permasalahan sosial. Yang pertama adalah masalah ekonomi, ya. Yang kedua masalah budaya, yang ketiga masalah biologis, yang keempat masalah psikologis. Oke, ya. Lanjut, dilihat dari buku Universal Categories of Culture, ya, dari Claude Hahn. Namanya juga reporter kita sebutin, Claude Hahn, ya. Claude Hahn ya. Ya. Nah, unsur sistem agama, kepercayaan atau religi dan upacara keagamaan. Nah, ini adalah unsur-unsur kebudayaan secara universal, ya. Kemudian yang kedua adalah sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga adalah sistem pengetahuan, ya. Yang keempat adalah bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem yang bunyi dan jika
selanjutnya sistem mata pencarian yang berhubungan dengan perekonomian, ya. Kemudian sistem teknologi, ya, dan peralatan bisa mempengaruhi gaya hidup masyarakat, ya. Adanya peralatan-peralatan modern dengan dibekali oleh teknologi canggih, ya, bisa meningkatkan daya dukung untuk para petani untuk lebih cepat mengerjakan dan menggarap daripada sawah atau ladangnya yang tadinya dikerjakan selama berbulan-bulan cukup dikerjakan hanya 3 hari beres melalui apa? Traktor, ya, kemudian mobil apa namanya traktor untuk pertanian dan segala macam. Itu merupakan sistem teknologi dan peralatan untuk mendukung kehidupan untuk lebih mudah dan lebih maju. Oke, kemudian kesenian. Seni adalah kemampuan akal untuk menciptakan suatu bernilai tinggi. Ya, itulah materi yang akan yang sudah Bapak sajikan kepada kalian dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian cerna dan kalian pahami. Ya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri materi ini, silakan kalau memang ada yang ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Jelas. Paham? Paham. Oke, kalau jelas paham, terima kasih aku ucapkan tepuk tangan. Tepuk tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan. Baik anak-anak semuanya. Sekarang kita akan Bapak akan memberikan kesempatan buat kalian berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Silakan menghadap berhadapan ya untuk saling berdiskusi di dalam kelompoknya. Bapak berikan waktu selama 7 menit untuk berdiskusi. Silakan diskusikan apa yang sudah Bapak berikan tentang materi pembelajaran untuk hari ini, tentunya tentang keberagaman harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Baik, sekarang silakan berhadapan. Ayo, putar kursinya, putar kursinya. Diskusi. Ya, putar aja kursinya, jangan itu, jangan. Nanti pas lagi
Waktu diskusi sudah habis. Ya. Nah, sekarang silakan maju ke depan. Masing-masing kelompok berbanding sesuai dengan hadap dari kertas karton. Ya. Ini ruang kelompok 1, ruang kelompok 2, kelompok 3, ruang kelompok 4. Ya. Dan sesuai dengan ya. Baik. Sebelum mulai, Bapak mau berikan tepuk keberagaman. Masih ingat? Tepuk keberagaman. Yes, yes, yes. Tepuk tangan semuanya. Baik, sekarang Bapak akan jelaskan aturan permainannya. Ya. Sebagaimana sudah Bapak jelaskan pertama tadi, hanya tinggal mengulas saja sedikit. Ya. Ini sudah ada di sini. Ya. Jadi silakan kalian maju secara berkompetisi. Ya. Maju ke depan, cepat dan tepat. Lihat buka di sini ada soal, kemudian silakan isi jawaban kamu di lembar yang di depan. Ya, bagi yang tidak bisa mengisinya silakan kembali ke belakang. Oke, mengerti? Kemudian kawan yang tidak maju, belum giliran maju, silakan berikan semangat. Ya, semangat. Dalam hitungan ketiga, bawa pulpen masing-masing sudah? Dalam hitungan 3, silakan dimulai. 1, 2, 3. Ayo. Ayo, semangat dong.
Tepuk tangan semuanya. Baik, ini sudah ada jawaban kalian masing-masing ya. Ini Bapak akan membacakan jawaban anak-anakku semua. Yang pertama, kelompok 1. Pertanyaannya, keberagaman suku, ras, dan antar golongan merupakan khasana kekayaan bangsa Indonesia yang menyatu di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dipadu dalam harmoni keberagaman masyarakat Indonesia. Yang diminta adalah jelaskan makna dari harmoni dalam keberagaman. Jawabannya, harmoni kebudayaan bermakna keserasian dan dalam kekayaan sosial budaya yang bertujuan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana kalau lain, betul atau salah? Poinnya 10. Ya, poinnya 20 ya, 20. Kemudian kelompok 2, harmoni keberagaman bermakna keserasian dalam kekayaan budaya bla 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 ya, sama 10. 20 ya. Ya. Kemudian harmoni keberagaman bermakna keserasian dalam kekayaan bersama budaya yang bertujuan untuk menjadikan kesatuan menjadikan kesatuan. Ini kurang 50. Kemudian manusia sebagai makhluk sosial. Harmoni keberagaman bermakna keserasian dalam kekayaan sosial. Kesatuan bangsa menjadi, bukan menjadi ya, menjaga ya, menjaga. Ini sama. Oke. Menjadi manusia, soalnya keberagaman masyarakat Indonesia melahirkan berbagai status sosial, mata pencarian dan jabatan dalam masyarakat. Jelaskan fungsi masyarakat sebagai makhluk sosial dalam menyikapi keberagaman. Manusia makhluk sosial, tidak dapat hidup sendirian tanpa orang lain. Setiap individu dalam masyarakat akan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Betul atau salah? Salah. Siapa yang
ya. Ini juga 10. Oke. Ya. Kemudian yang terakhir, faktor-faktor apa saja yang menjadi masalah sosial dalam masyarakat? Ekonomi, budaya, biologi, psikologi. Betul. 20. Betul. Betul. Ya. Kemudian betul. Oke. Ini jumlahnya cepet. Ini jumlahnya 90. Ini jumlahnya 90 juga. Ya. Ini jumlahnya 80. Jadi yang mendapat nilai paling besar adalah 81. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ini ada nilai yang sama, ini kelompok 3, kelompok 4 juara ke-4 ya. Ini sama. Ya, sama ini nilainya ya. 90. Ya, sudah. Tadi yang paling mendapatkan nilai besar adalah kelompok 1. Ya, Susilo Ali CS. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sepertinya sudah ada kita poin yang paling besar. Kemudian yang kelompok 4 tolong perbaiki karena bapaknya tadi diskusinya kurang juga ya. Tolong diperbaiki diskusinya. Kelompok 1 terima kasih. Bapaknya tadi diskusinya juga aktif ya. Bagus. Ya silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saya marah. Ya, sebelum kita ke penutup, sepertinya kurang lengkap kalau kita tidak mengangkat budaya kita sendiri. Ya, budaya lampung. Ya. Nah, sekarang Bapak ingin tanyakan kepada kalian semua, ya, silakan salah satu atau yang bisa tunjuk tangan untuk menjawab. Ya. Berbagai macam suku di wilayah Nusantara ini mempunyai ciri khas budaya yang berbeda-beda. Tanpa terkecuali suku Lampung. Dia mempunyai suatu kebudayaan yang menjadi kebanggaan dan ikon bagi suku tersebut. Ya. Jadi pertanyaannya, sebutkan budaya Lampung yang menjadi kebanggaan dan menjadi ciri khas atau ikon suku Lampung. Silakan. Ya. 3. Lambang dua sesat, tari sigap pungutan, tari sembah, sama alat musik, talo balo. Ah, ya, ya. Betul, silakan. 3 itu merupakan kebanggaan mahkota bagi orang Lampung. Ya. Kemudian Nuwa Sesat itu rumah adat bagi orang Lampung atau Laban Balak. Ya. Kemudian tari Singapura itu adalah tarian kebanggaan orang Lampung. Sekarang sudah mendunia di Hong Kong atau di Cina, kemarin sudah pernah ditarikan tari Singapura tadi, tari sembah ataupun tari dana ya. Kemudian pakaian adat Lampung juga sudah memancarkan. Semua tahu tentang Siger, ya, semua tahu tentang pakaian adat Lampung. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir tadi apa yang disebutkan? Musik talo balak ya. Musik talo balak adalah musik pengiring tali bagi orang Lampung. Ada dua sebetulnya. Yang pertama adalah talo balak, yang kedua itu adalah gambus tunggal. Oke, terima kasih atas responsifnya pada Bapak pada pelajaran hari ini. Semuanya Bapak rasa sudah baik dan sudah bisa memahami ya. Nah, sekarang ada pertanyaan? Baik ya. Kalau tidak
berjuang. Kita pertahankan. Pertahankan. Kita pertahankan. Ya. Ya, berarti kita untuk pembelajaran ini merasa happy dan senang ya. Terima kasih untuk responnya. Buat anak-anak semuanya, pesan terakhir dari Bapak dalam materi hari ini, kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, saling menghormati perbedaan, karena dalam perbedaan itu ada suatu jalinan ya, kerjasama antara kita dengan yang lainnya ya, supaya kita saling memahami, saling mengerti, saling bekerja sama ya, kemudian saling menghargai ya, sehingga timbullah tujuan dari bangsa Indonesia adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Kalau sudah kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka keamanan, ketertiban, kenyamanan, kemudian kemanfaatan yang lainnya pasti akan kita dapatkan. Kerusuhan tidak akan terjadi lagi di bangsa yang kita cintai ini. Oleh karena itu, terapkanlah dalam kehidupan sehari-harimu kerukunan antar umat, antar suku, antar masyarakat ya, yang muda menghormati yang tua menghargai yang muda, bersikaplah sopan santun, junjunglah norma-norma di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa dan bernegara. Oke, terima kasih. Untuk itu terakhir, marilah kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas 9A ini ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita pulang ke masing-masing, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat jalan untuk hari ini. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Salam kepada keluarga tercintanya di sana. Salam dari Bapak Hikmatul Azizi, guru PPKN ya. Dan tolong jaga keaktifan dalam belajar. Tentunya absensi jangan sampai banyak alfanya ya. Silakan dengan tertib meninggalkan ruangan.